Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kisah berikutnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang kisahnya Nabi Musa bersama malaikat maut. Sekarang kita akan bahas tentang seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang digigit oleh seekor semut. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari di poin nomor 1 maupun poin nomor 2, hadis yang atas ataupun riwayat yang bawah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi cerita begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala nabiyyun minal anbiya'i tahta syajaratin. Jadi nazala itu kalau kita artikan secara linguistik itu ya mudun, turun. Maksudnya ini ada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel yang dia lagi berteduh, duduk-duduk di bawah pohon, duduk-duduk di bawah pohon. Pas ketika itu duduk-duduk di bawah pohon, faladaghathu namlatun, maka ada seekor semut yang menggigit dia. Ladaghat itu ya kita maknakan menggigit atau menyengat atau mengentup. Ya, kalau semut itu kan ada kalau di dalam konteks di bawah, kalau di dalam di posisi seperti ini, alladghu bidali wal ghin al-qarsu wa yusta'malu dzalika fi dawatis sumu. Itu digunakan untuk hewan-hewan yang memang punya asumum. Asumum itu kan racun, sengat itu. Nah, Nabi ini pas enak-enak duduk di bawah pohon itu ada yang menyengat, ada yang menggigit, ada yang ngentup dari seekor semut itu. Maka fa'amara bi jihazihi, maka Nabi ini menyuruh berkenaan dengan jihazi. Jihazi itu perbekalannya dia, karena dia tadi membawa bekal-bekal. Diperintahkan untuk apa bekalnya? Fa'ukhrija min tahtiha, ya, maka bekal-bekal tadi itu dikeluarkan dari bawah pohon tadi.
Maksudnya bekal-bekal yang dia bawa itu disingkirkan dari bawah pohon tadi itu. Tsumma amara biha. Kemudian sang nabi ini menyuruh berkenaan dengan masalah Qaryatun Namli. Qaryatun Namli itu ya tempat tinggalnya semut, lengnya semut. Sebenarnya qaryah itu kan secara linguistik ya kota, desa itu. Yang dimaksud dengan fi qaryatin namli itu adalah tempatnya semut, lengnya semut, tempat sarangnya semut, begitu maksudnya. Diapakan? Fa'uhriqat. Sarangnya semut tadi itu oleh Nabi ini dibakar, Pak. Pas ketika dibakar ini, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada Nabi tadi. Artinya kan Nabi di sini ini ditegur sama Allah. Ini tegurannya Allah Subhanahu wa taala di sini. Tegurannya Allah di sini. Fahalla namlatun wahidah. Ibaratnya kalau dalam bahasa kita, kenapa yang dibunuh, yang dibakar itu kok bukan semut yang menggigit tadi? Tergambarkan gak maksudnya Pak ya? Ono semut sing nyokot siji, tapi sama Nabi ini yang dibakar semuanya. Kayak jenengan itu loh. Semutnya ono 10 sing nyokot siji, tapi sing dipateni kabeh. Lah Nabi ini melakukan semacam itu akhirnya ditegur sama Allah. Kalau di dalam riwayat yang lain, sama-sama riwayat Imam Al-Bukhari, anna namlatan qarasat nabiyyan minal anbiya. Ada sesungguhnya seekor semut menggigit nabi dari nabi-nabi kalangan Bani Israel. Maka di sini fa'amara bi qaryatin namli fa'uhriqat. Maka dia memerintahkan berkenaan dengan sarangnya semut, fa'uhriqat, dibakar. Dan kemudian Allah menegur, afi an qarasat ka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Apakah di dalam posisi berkenaan dengan seekor semut yang menggigit engkau, ahlakta ummatan minal umam, engkau itu merusak, membinasakan umat dari sekian umat-umat, tusabbihu, yang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan ambil Pak. Kisah ini sahih ya Pak ya. Walaupun sifatnya kisah Israiliyat. Dulu sudah kita bilang bolak-balik, kisah Israiliyat itu boleh kita buat untuk sebagai cerita, dengan catatan memang kisah Israiliyat itu bisa dipertanggungjawabkan secara sanadnya. Apa yang bisa kita ambil Bapak? Nomor 1 ini, wujubul adli ma'al khalqi jami'an hatta ma'al hasyarati. Wajibnya berbuat adil beserta makhluk secara keseluruhan, hatta ma'al hasyarati, sampai berkenaan bersamaan dengan binatang-binatang yang kecil-kecil. Berarti kalau boleh kita sebut dari poin pertama ini, Nabi dari kalangan nabi-nabi yang disebut tadi itu telah melakukan sesuatu yang tidak adil. Loh Pak, apakah Nabi itu bisa berdosa? Jawabannya apa jenengan? Nabi itu punya kesalahan enggak? Halo, Nabi apa punya kesalahan? Katanya maksum. Oh gitu ya. Kalau Syekh Al-Utsaimin itu mengatakan, kalau berkenaan dengan tafsir Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itu Syekh Al-Utsaimin di dalam tafsir juz ammanya berkenaan itu juga mengambil surah Al-Abasa, abasa wa tawalla. Itu kan nanti Rasul itu diingatkan, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Itu kan
berkenaan dengan pembesar Quraisy, ya, dan ada seorang sahabat yang buta. Tapi mohon maaf, di surah Al-Abasa itu secara teks Nabi lebih mengedepankan yang mana? Pembesar Quraisy, dengan harapan pembesar Quraisy itu bisa masuk Islam. Di situ ada kalimat wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Talaha itu apa, Pak? Ya lali, gak ngereken. Apakah dengan teks abasa seperti ini kita berani mengatakan Nabi itu punya salah? Berani tidak? Sementara kita paham bahwa Nabi Muhammad itu maksum. Kalau begitu kita mengartikan, memaknakan surat Al-Abasa itu gimana? Cara mengkompromikan. Dalam satu sisi kita yakin Rasulullah Muhammad SAW itu maksum, tapi dalam satu sisi di dalam surah Al-Abasa ditegur sama Allah, kalla innaha tadhkirah, karena tadi itu dalam tanda kutip tidak ngereken yang buta tadi. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyebut kesalahan seorang nabi tidak terletak seperti kesalahan kita. Kalau kita itu kesalahan kita berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau nabi itu sifatnya adalah khobariyah, al-insaniyah, atau sifatnya adalah ijtihadiyah. Kayak seperti Rasulullah itu suatu saat datang ke sebuah kampung, di sana itu ada mengawinkan korma toh? Dan Nabi Muhammad melarang itu. Ternyata kedatangan berikutnya Nabi Muhammad diprotes. Sang petani mengatakan, ya Rasul, saya sudah begini tapi malah begini. Maka muncul hadisnya apa? Apa Nabi Muhammad katakan? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maka inilah konteksnya dalam tanda kutip salah yang ditujukan kepada Nabi itu sifatnya adalah ijtihadiyah atau khobariyah al-insaniyah. Jadi tetap Nabi Muhammad itu maksum. Clear ya, terpahami ya. Lah ini ada Nabi, ini adalah sebuah bentuk ijtihadiyahnya seorang Nabi. Pas ketika dia itu ada semut yang gigit satu, lah kok sarangnya semut semuanya dibakar. Ijtihadnya ini ditegur oleh Allah, Nabi ini ora adil. Maka kita punya kewajiban untuk berbuat adil kepada makhluk siapapun, meskipun itu berkenaan dengan hewan-hewan yang kecil-kecil semacam semut, tetap kita harus berbuat adil. Kenapa sih Pak Nabi Muhammad itu melarang kita pipis di lubang-lubang yang kecil-kecil di tanah lapang itu Pak? Karena mungkin di situ satu ya sarangnya semut-semut itu atau hewan-hewan kecil yang lain. Yang kedua mungkin itu juga tempat sarangnya jin makhluk yang lain. Saking adabnya Islam sampai harus diwajibkan berbuat adil meskipun harus berkenaan dengan hewan-hewan kecil semacam semut ini. Kan jawabannya Allah kan berkenaan dengan Nabi ini, kenapa yang gigit satu yang kamu bunuh semuanya? Betul ya Pak? Jenengan kalau digigit semut yang jenengan pateni sing nyokot apa kabeh? Kabeh ya. Iku jenenge ndak adil ya Pak ya. Kalau Nabi ini langsung ditegur, Nabi ditegur. Sama seperti pada konteks paslon 1, paslon 2, paslon 3 ya. Saking kita sudah fanatisme kepada salah satu paslon sampai kita tidak adil dengan paslon yang lain. Betul, benar ya? Betul, sampai agama dibuat main-main itu. Tidak boleh begitu. Jadi kalau di dalam bahasanya Al-Quran itu innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik. Surah An-Nahl ayat 90. Oke.
Ada yang menarik kalau di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 8. Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalimat yajrimannakum syana'anu qaumin itu kan sering orang menerjemahkan jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu itu tidak berbuat adil. Kita ini memang seringkali seperti itu, apologis. Contoh, kita itu sudah kadung fanatik kepada sebuah kelompok, akhirnya kita tidak fair melihat kelompok yang lain. Itu tidak boleh. Kalau di sini pembelajarannya, meskipun dengan semut, kita harus berbuat adil. Ya kira-kira pas enak-enak mereka lagi rapat dengan uyuwi kan ya enak. Ya, mereka di lobang itu kan tidak boleh tadi kata Nabi ya. Pas mereka lagi membahas urusan politik marun jenengan uyuwi kan agak adil ta kan. Ya. Atau kan Rasulullah pun juga tidak boleh kita itu pipis di bawah pohon yang gede yang berbuah, itu kan tidak boleh Nabi. Ya mungkin diantaranya pas ada kaum dari golongan jin yang punya rumah di situ, pas lagi rapat atau apa, jangan kencingi, akhirnya mereka marah-marah gitu. Nah, itu kan real di dalam ajaran kita itu seperti itu menghargai. Kenapa juga sih kita itu dilarang membuang air panas di kamar mandi, di lubang air panas? Ya itu memang diantaranya. Ya mereka tidak punya salah apa-apa dan itu mereka tempat mereka. Kenapa mesti kita harus hancurkan mereka selama mereka tidak mengganggu kita? Nah ini Nabi dari kalangan Nabi Bani Israel ditegur dan berbuat adil itu kepada siapa saja. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Tuh. Jadi memang berbuat adil itu menjadi syarat mutlak. Berbuat adil itu menjadi syarat mutlak untuk menjadi orang yang beriman. Makanya kalau ada pemimpin yang adil, itu jaminannya itu nanti di yaumul qiyamah pasti surga dan dia akan dilindungi yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Itu kan ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Golongan yang pertama yang dilindungi langsung adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dan jenengan juga semuanya adalah pemimpin. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian itu akan dimintai kepemimpinannya, akan dimintai bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Lihat ya Pak? Oke. Jadi meskipun berkenaan dengan seekor semut sekalipun atau binatang-binatang yang lain, kita diwajibkan untuk berbuat adil. Kalau berkenaan dengan semut saja kita wajib untuk berbuat adil, apatah lagi berkenaan dengan selain semut. Ini ada sebuah riwayat, ini saya lihat di sini. Nabi Muhammad itu suatu saat itu kan lagi duduk-duduk ya, duduk-duduk di bawah pohon kurma itu. Di miliknya seorang sahabat Ansor. Ya beliau duduk-duduk. Tiba-tiba beliau itu melihat seekor onta. Seekor onta. Ada jamal, faidza jamalun di sini. Faidza jamalun, maka tiba-tiba ada seekor onta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di sini. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa darabat ainahu. Oh, tuh ini. Faja'a fatam minal ansar, ada seorang pemuda dari kalangan Ansar datang. Li ya Rasulullah. Li ya Rasulullah. Unta itu punya saya ya Rasul. Unta itu milik saya ya Rasul. Maka jawaban apa Nabi? Afala tattaqillaha fi hadhil bahimah. Apakah kamu itu tidak bertakwa takut kepada Allah berkenaan dengan binatang ini? Allati malakakallahu iya,
yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan untuk memiliki bahimah tadi itu. Fa innahu syakka ilayya. Oh ini tuh. Sesungguhnya dia onta tadi itu mengadu kepada saya, annaka tuji'u wa tudi'u. Onta itu wadul sama saya, kata Nabi. Kamu membuat dia lapar, kamu gak kasih makan sama dia, kamu itu membuat ini begini-begini. Ontanya lapar kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu dikatakan Nabi bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan binatang. Kira-kira jenengan lihat bimanun ning omah diramut tenanan apa piye? Andai kata mungkin Nabi masih ada, andai kata mungkin jenengan itu bisa mengerti bahasa binatang, mungkin bolak-balik jenengan manu itu sahabat bolak-balik. Dan itu tidak boleh. Jenengan masih ingat dengan kisahnya seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dan ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara seekor anjing. Loh, menurut itu ternyata memang seperti itu. Nah, di samping memang harus berbuat adil kepada siapapun termasuk binatang, termasuk dengan orang atau apalagi. Masih ingat dengan kisahnya dua orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pas ketika ada seorang sahabat datang kepada temannya tadi, dia melihat istrinya itu sudah ada karu-karuan, istrinya ada karu-karuan. Ya ditanya, kenapa bisa seperti ini kamu itu? Maka kemudian sang istri mengatakan, itu saudaramu itu sudah tidak butuh dengan dunia. Ya, akhirnya kemudian dia nginep di situ 3 hari. Sang sahabat tamu ini menyebut, saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan, saya tidak akan tidur kalau kamu tidak tidur. Ya, karena memang yang namanya sahabat yang punya rumah itu tiap hari puasa. Kalau malam tiap hari tahajud, malahan sampai istrinya tidak dikemuli. Nah itu. Akhirnya setelah 3 hari wadul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang disalahkan justru sahabat yang punya rumah. Nabi bilang di antara riwayat yang ada di situ, wali zaujika haqqun. Istri kamu itu punya hak. Ya, kan dia orang ini tadi malamnya itu cuma tahajud, wiritan, sholat. Aslinya istrinya tidak digitukan, ya, dan diramu dan sebagainya. Kemudian Nabi juga bilang, wali ainika haqqun. Mata kamu itu juga punya hak. Ya kan? Kemudian apa lagi? Wali badanika haqqun. Tubuh kamu itu juga punya hak, dan seterusnya dan seterusnya. Justru yang disalahkan orang yang puasa tadi setiap hari, orang tiap malam sudah. Itu dia tidak adil dengan tubuhnya sendiri, tidak adil dengan istrinya. Maka konteksnya itu nggak boleh semacam itu. Ada juga termasuk ada seorang wanita pas ketika Rasulullah Muhammad SAW masuk ke sebuah masjid. Di masjid itu ada tali yang diikat ke atas. Lalu ditanyakan sama Nabi, ini apa ini tali ini? Sahabat mengatakan, ya Rasul, ini talinya seorang wanita yang dia itu kalau sholat, kalau dia sudah ngantuk, dia capek, tali itu akan diikatkan ke tubuhnya dan dia berpegang supaya dia tetap sholat. Sama Nabi malah dilarang. Itu juga namanya tidak adil dengan tubuhnya dia sendiri. Itu namanya gulu, ya, berlebihan, tidak boleh. Dan ketika ada beberapa orang yang datang kepada rumahnya Nabi Muhammad, tanya tentang ibadahnya Nabi. Orang yang pertama mengatakan, "Wis, ini la atazawwajun nisa." Wis, kalau begitu saya tidak akan nikah. Saya tidak akan menikahi wanita. Orang yang kedua mengatakan, "Ini aku mu'al-lail wal arqud." Wis, lamun aku tak bangun malam, tidak pernah tidur. Orang yang ketiga, "Ini la asumu abadan." Lamun aku tak kosong tiap hari selamanya. Begitu Nabi datang mendengar 3 orang ngomong begitu, tambah diseneni. Dan Nabi mengatakan, ini aqwakum, saya itu orang yang paling bertakwa kepada kalian. Asumu wa aftir, saya itu yo poso, saya itu yo mogat. Wa atazawwaju nisa, saya juga menikahi wanita. Nah itu loh Pak. Jadi memang adil itu ya berkenaan dengan diri kita, mata kita juga harus adil, tubuh kita juga harus adil, suami kita harus kita berbuat adil dan seterusnya. Bahkan sampai pada seekor semut pun kita harus berbuat adil.
Dan kalau jenengan itu memberikan makan binatang peliharaan, itu pun oleh Allah dikasih pahala, Pak. Dikasih pahala. Jenengan memberikan nafkah kepada sang istri pun juga dicatat sebagai sedekah. Sama jin harus hadir tak? Harus hadir tak? Harus. Ya, apalagi dengan binatang-binatang tertentu. Baik. Kemudian yang perlu kita ambil faedahnya juga adalah yang kedua. Faedah yang kedua, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak boleh menanggung dosanya orang lain. Kalau tadi semutnya menggigit satu, kenapa mesti yang dibakar semuanya? Itu berarti semut yang gak salah apa-apa itu nanggung kesalahannya yang satu. Itu kalau di dalam Islam prinsip keadilan seperti itu tidak ada, tidak boleh. Ada istilah dosa waris. Itu kalau dalam Islam prinsip keadilannya tidak ada. Begitu bayi lahir dia sudah membawa dosa, karena dianggap membawa dosanya Nabi Adam dan harus dibaptis. Di antara pembaptisannya itu adalah ditaruh di air, dicuci, dimandikan. Ini kan hampir mirip dengan keyakinannya orang-orang Hindu dulu. Ada istilah pitoni. Orang anak-anak yang dipitoni itu di dalam rangka untuk membersihkan dirinya, itu dia kalau di sungai jadi dia mandikan di sungai. Kalau ketemu sungai tiga ya masing-masing sungai itu anak itu dicemplung oleh gunung. Ini di dalam Islam tidak ada. Makanya di dalam Islam pitoni itu tidak ada. Cukup di dalam Islam itu hanya aqiqah. Sing pitoni, sing blowokan, sepasar, selapan, dikepan, telonan. Apa mana? Mitoni apa mana? Pitu. Lah pitu itu dilakukan masing-masing biayanya berapa? Ngakikoi ya orang tapi pitu dilakoni. Itu kan peninggalan. Nah, itu peninggalan. Sementara Rasulullah itu tidak menginginkan kita bertasyabuh dengan kaum non muslim. Tidak perlu lah. Masa warga Muhammadiyah siapa sih pitoni? Apa mana dong pas pitoni itu dikurungi kalau kurungan. Oh, itu pitik. Iya. Saya masih menemukan itu. Arek cilik di pitoni dikurungi. Tidak pergi kemanusiaan. Ada enggak warga sini sih kurungi anak yang begai kurungan? Ada, PKD. Masa warga Muhammadiyah si ono sing pitoni barang. Dong ini. Jangan itu dulu tasabur. Lagi saya pernah juga melihat itu mesti biasanya ditaruh sesuatu yang macam-macam. Dikai odo-odoan, dikon munggah. Engko arek cilik iki kok jupuke apa? Keyakinane lek di desa engko sing dijupuh iku dulinan, akhirnya keyakinannya wah iki gedine mek dulinan tok ya. Lek biyen aku sing eling masih kecil dicekli ceker, mesti wis dicekli ceker. Karena keyakinannya apa dulu, Pak? Cek iso ceker-ceker kalau duit. Lah mengen pintek apa piye to? Masa masih ada warga Muhammadiyah masih seperti itu? Ya, segera kembali ke jalan yang benar. Ya, saya tidak diakikoi saja diakikoi. Masa sih mengakikoi anak aja dari so? Mau rokokan sedina sapak iso, Pak. Lah rokok sedina sapak piro, Pak? Gawe 20.000 berarti saulan 600. Lah 600 lebih 10 kan anak kan sangat ulang di perut. Berarti itu 6 juta ya, 6 juta itu pedus. Oh, jadi ora iso kuat kaki kau ya, lucu. Lagi pula Muhammadiyah sudah memberikan fatwanya, tarjihnya sudah bahwa rokok itu adalah aduh. Masa orang sing rokok aneh sih ya. Pak, aku gak rokokan, Pak. Iya ning kene di jero gak rokokan. Iku ning jowo ya rokokan. Biasanya lah mandek lah gak usah rokokan. Masih banyak yang harus kita lakukan.
Jadi di dalam prinsip Islam yang poin nomor 2, seseorang tidak boleh untuk menanggung kesalahan orang lain. Ibaratnya si nyolong bapaknya sih di penjara anaknya. Wong sing mengambil buah di surga itu Adam sama Hawa, kok masa setiap anak Adam yang lahir harus dibaptis karena dianggap punya dosa waris? Itu tidak adil. Nah kalau untuk pahala waris orang enggak. Ini saya punya buku kristologi. Saya suka mengumpulkan buku-buku kristologi dulu. Banyak. Pusat gitu. Ada debat antara seorang pendeta itu dengan seorang kiai. You know, sang pendeta tanya sama sang kiai, "Kiai, Islam itu tidak membolehkan dosa waris. Ya. Tapi kenapa di dalam Islam itu ada pahala waris?" Gimana Pak Yai? Wah, jawabannya jenengan ditakoni ngono piye? Dalam satu sisi kita menantang dosa waris, tapi dalam satu sisi kita ada pahala waris. Baca Al-Fatihah, satu Fatihah Rp1.000 ditujukan kepada si A yang sudah mati. Itu yang diprotes oleh sang pendeta tadi. Tapi kalau Muhammadiyah jawabannya enteng, mau kurang enak di Muhammadiyah. Ya, akhirnya sang kiai cuma memakai 2 ayat. Laisa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra. Surat An-Najm itu ya. Dia mengatakan laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Jadi kan ibaratnya kemudian kok penak ya, maunya begini loh ini. Ono wong mati jebret. Kemudian dia dikirimi, katakanlah dia kemudian punya uang banyak, terus undangan wong 200 nang omah. Masing-masing kon maca Al-Fatihah, kon maca Al-Qur'an, katam kirim nang aku. Halo. Enak sekali toh? Enak banget toh? Tapi itu di dalam ajaran Islam tidak ada. Ya enak sekali itu orang-orang yang punya kekayaan semacam itu. Tapi di dalam Islam tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Di Muhammadiyah juga yang dipilih pendapatnya Imam Syafi'i tidak ono padahal. Karena setiap orang itu akan sesuai dengan usahanya sendiri. Karena konteksnya kemudian idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Kalau seseorang sudah mati maka semuanya terputus kecuali 3 sedekah jariyatin. Kemudian ilmin yun tafaubi, ilmu manfaat. Yang ketiga waladin sholihin yad'ulah. Ya sudah 3 itu sudah. Jadi kalau jenengan tidak punya sedekah jariyah, tidak ada pahala yang ngalir. Kalau jenengan tidak punya ilmu manfaat, tidak ada pahala yang ngalir. Dan kalau jenengan itu tidak punya anak yang soleh, wah itu. Tapi ini kok sepertinya bertentangan dengan riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Masih ingat ada seorang anak datang kepada Nabi bilang, "Ya Rasul, ibu saya itu punya puasa. Bolehkah saya berpuasa untuk ibu saya?" Ingat dari situ ya. Riwayat yang kedua, haji. Bolehkah menghajikan orang tua? Riwayat Muslim. Dan yang ketiga, sedekah. Loh ini apakah tidak bertentangan dengan konteks pahala waris tadi? Muhammadiyah memberikan ijtihadnya, fatwanya itu adalah anak kandung. Dan anak kandung ini masuk include kepada wawaladin sholihin yad'ulah. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Itu saja jawabannya. Jadi kalau berkenan di konteks seperti ini, seseorang tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Nanti nafsi-nafsi. Beda dengan ini. Beda dengan yang namanya tasabbuk. Tasabbuk. Man sanna sunnatan fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Itu. Kita coba komparasikan antara la taziru wa ziratu wizra ukhra. Nabi bilang, man sanna sunnatan fil islam, barang siapa yang itu membiasakan di dalam Islam sunnatan sayyi'atan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, falahu wizruha, maka dia mendapatkan dosa, wa wizru man amila biha,
dan dosanya orang-orang yang melakukan kejelekan itu. Ini termasuk dosa waris atau bukan? Bukan. Ini namanya tasabbuh. Tasabbuh ini contohnya begini loh Pak. Di kampung itu tidak ada judi. Tidak ada judi. Dan kemudian ada inisiatornya. Akhirnya mengadakan judi di situ. Terus akhirnya judi itu jadi besar. Maka pas ketika orang ini inisiatornya mati, dia akan tetap dapat dosa. Ya, dapat dosa. Dosanya mengalir. Ini namanya dosa jariyah. Semakin banyak orang yang melakukan judi, dia akan mendapatkan dosa banyak. Ini bukan dosa waris namanya, tapi tasabbuh dari hasil dia yang telah mengajari orang itu berbuat jelek. Ada anak itu polos total seperti kertas putih, dan ngerti apa-apa, jenengan ajari dia nyolong. Akhirnya dia nyolong, maka selama dia nyolong jenengan berdosa. Itu namanya dosa jariyah. Dan di balik ada namanya pahala jariyah, bukan pahala waris loh Pak. Pahala jariyah. Pahala jariyah itu muncul dari dia sendiri sebenarnya. Gimana maksudnya pahala jariyah? Ada orang gak bisa baca Quran, belas gak bisa baca Quran. Jenengan mengajari dia sampai dia pintar baca Quran, maka selama dia baca Al-Quran, jenengan dapat pahala. Makanya jadi guru itu enak. Kalau jenengan jadi guru, muridnya 300 setiap hari jenengan ajari kebaikan, jenengan ajari sholat dan sebagainya. Selama mereka jadi orang baik, jenengan dapat pahala. Itu namanya pahala jariyah. Beda dengan yang tadi itu, baca Al-Quran tak kirimkan ke orang yang mati. Beda kan? Itu beda. Yang ini kalau untuk pahala jariyah itu dianya yang melakukan tasabbuh. Sementara yang satunya kita gak berbuat apa-apa, dikei pahala. Itu beda. Kalau untuk yang gak lakukan apa-apa, dikei, itu Muhammadiyah tidak merekom. Dan itu pun juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Makanya di Muhammadiyah tidak ada tradisi mohon maaf bila hadratin Nabi Mustafa SAW alfa, tidak ada. Di Muhammadiyah tidak ada. Ya, kalau saya dulu memang ahlinya begitu. Bahkan jadi pimpinannya dulu. Iya. Kalau berkenan di sini apa tadi? Dosa. Jadi ingat hati-hati. Ada dosa jariyah, pahala jariyah, ada dosa waris. Makanya Pak Yai saya dulu namanya Pak Yai Mustahil Syafi'i, Pak Doktor Mustahil Syafi'i, salah satu pengasuh pondok. Hafal Quran 30 juz, doktor tafsir Jawa Tengah itu ya. Beliau itu menulis tafsir tafsir aktual. Salah satu tulisannya beliau di situ adalah artis guru dosa. Artis guru dosa. Kenapa bisa dikatakan artis guru dosa? Ketika dia sudah menjadi public figure, dia itu di televisi ditonton oleh orang banyak, kegiatan-kegiatannya negatif, kemudian diikuti oleh orang-orang yang fake dengan dirinya, maka selama ngefans itu masih melakukan apa yang dia lakukan, dia mendapatkan dosa. Dan tobatnya memang susah. Jenengan pakai pakaian you can see, pakaiannya tidak benar, joget-joget di TikTok. Sementara jenengan jadi public figure, orang ngefans jenengan, akhirnya niru joget-jogetan jenengan di situ. Dapat dosa atau pahala? Dosa. Terus jenengan kalau mati jebret, TikToknya belum dihapus. Wah ini kan bahaya padahal. Bahaya. Itu namanya dosa jariyah. Kalau di sini apa namanya? Dosa waris. Tidak ada namanya dosa waris. Seseorang itu akan menanggung apa yang dia lakukan. Jadi walata di situ Surah Ukhra. Saya singkat-singkat. Nomor 3. Tadi di riwayat Bukhari ada kalimat ini. Aqarabta ummatan minal umami tusabbihu. Apakah kamu membakar umat dari umat-umat yang mereka itu tusabbihu? Ya, kenapa tidak yusabbihu tapi tusabbihu? Karena kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak itu dianggap mu'annas. Berarti bagaimana?
Pas ketika dia membakar sarangnya semut itu, muncul kata-kata aqrabta ummatan minal umam tusabbihu. Berarti semut itu adalah umat seperti kita dan mereka bertasbih. Hewan-hewan itu bertasbih. Kita lihat ayat-ayatnya ya. Ayatnya yang pertama di surat Nur ayat 41. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepadanya? Siapa? Man fis samawati wal ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, termasuk wat tayru saffat. Itu burung yang sopat. Di situ kalau dalam surah Al-Mulk, sofati wa yaqbid, yang lagi mengepakkan sayapnya, dia terbang di langit itu, dia lagi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan lagi, kullun, masing-masing orang termasuk burung-burung tadi itu qad alima sholatahu wa tasbihah. Jadi jangan perhatikan sini. Jadi masing-masing makhluk termasuk hewan-hewan itu mereka sungguh mengerti cara sholat mereka, mengerti cara tasbih mereka. Berarti semut itu yang dikatakan dalam hadis ini dan termasuk di An-Nur di sini, semut itu juga bertasbih. Anjing itu bertasbih enggak? Bertasbih. Ya, Pak, mosok kiri bertasbih, buktinya kan seperti ini. Ya. Lupa kalau mereka bertasbih apakah tidak boleh dibunuh? Ada dalil-dalil khusus yang kita memang membolehkan membunuh hewan-hewan tertentu. Lupa katanya mereka bertasbih. Jawabannya simpel. Emangnya tidak boleh membunuh orang Islam yang melakukan dosa besar? Kalau ada orang yang melakukan zina muhsan, itu diapakan? Rajam, padahal dia mukmin. Jadi kalau selama memang ada dalil-dalil khusus untuk membunuh binatang tertentu walaupun mereka bertasbih kepada Allah, maka hukuman jadi boleh. Kayak seperti orang Islam yang tadi itu, dia zina atau mungkin dia dirajam, atau kalau dia membunuh maka dia harus dikisos, dibunuh juga. Seperti itu. Meskipun semut itu adalah bertasbih, tapi ketika memang semut itu contoh semut-semut yang memang membahayakan dan sebagainya, boleh dibunuh. Dengan catatan kita membunuhnya itu bukan karena apa-apa, bukan karena hawa nafsu dan sebagainya. Kita membunuh karena dalil. Kan ada binatang kuwaisito. Binatang kuwaisito itu apa Pak? Contohnya Pak. Halo, tikus itu binatang kuwaisito. Ular, apa namanya? Kalajengking, itu termasuk kuwaisito. Boleh dibunuh. Walaupun mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memang ada dalil khusus, di samping memang mereka membahayakan itu. Membahayakan itu, ya. Maka kalau memang mereka pada posisi tidak ada dalil khusus untuk membahayakan dan dalil khusus untuk dibunuh, maka kita tidak perlu untuk membunuh mereka. Tidak perlu. Oh, kalau untuk semut, biasanya ada semut-semut yang hitam itu ya, yang banyak itu. Kenapa mesti harus kita bunuh kalau mereka tidak mengganggu? Mau kita punya kampus semut atau apa, sudah suruh minggir saya pada semut, kan mereka minggir sendiri. Nah, selama memang saya ulang, selama memang tidak ada dalil khusus dan memang mereka binatang-binatang itu mereka bertasbih kepada Allah. Ada bertanya, Pak, babi itu juga bertasbih tidak? Saya mengatakan iya, mereka bertasbih. Dan babi itu ujian buat kita. Babi itu ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang babi itu haram, kenapa mesti diciptakan? Saya bilang, yaitu ujian. Yaitu ujian buat kita, Sama termasuk Palestina itu. Kenapa sih Pak? Kan saja ini Gusti Allah itu gampang, kok supaya pun Israel hancur, gitu bisa tuh. Tapi kok kenapa sampai hari ini gak? Saya bilang itulah ujian. Nanti akan kita bisa melihat siapa orang-orang yang munafik, siapa orang-orang yang iman lurus, dan akhirnya terbongkar juga loh
siapa? Mereka yang hatinya penuh dengan kemunafikan, yang mengereka, mengolok-olok Palestina dan sebagainya. Itu ujian. Dan termasuk babi itu nanti akan muncul ujian. Mana yang Islamnya abal-abal, mana Islam yang tidak abal-abal. Bahkan dia berani memakan babi sambil membaca kata-kata Bismillah. Makan babi sambil membaca Bismillah. Itu akan semakin tahu. Itulah ujian. Karena memang dia berwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ ada kalimat khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Untuk apa? Dia berwakum ayyukum ahsanu amala. Dalil berikutnya di surah Al-Isra ayat 44. Di sini, tusabbihu lahus samawati asba'u. Bertasbih kepada Allah siapa? As-samawati asba'u. Langit yang 7. Langit yang 7 itu bertasbih kepada Allah. Jangan dioraruh bagaimana caranya tasbihnya mereka. Wal ardu, dan bumi yang kita pijak ini juga bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan orang-orang yang menghuni bumi ini mereka bertasbih kepada Allah. Maka di sini Ibu Bapak disebutkan wa in min syai'in. Nah, tuh jenengan terjemahkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan segala sesuatu, saya menerjemahkan in min syai'in illa yusabbihu, berarti segala sesuatu, semuanya sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Semuanya, simpel aja buat kita begitu. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahu. Kalian itu tidak mengerti, tetapi kalian tidak mengerti cara tasbihnya mereka itu kayak apa, tidak ngerti kita itu. Anjing bertasbih, kita tidak ngerti cara tasbihnya anjing kayak apa. Kucing bertasbih, kita tidak ngerti cara tasbihnya kucing kayak apa. Semut bertasbih, kita tidak ngerti cara semut itu bertasbih kayak apa. Tapi mereka kata Allah di sini, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau di atas yang ayat yang tadi saya sebut, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing dari hewan-hewan tersebut, makhluk-makhluk tersebut, mereka itu paham, mengerti cara sholat mereka, mengerti cara bertasbih pada mereka. Maka di antara ilat hukum tadi itu Nabi yang ditegur langsung oleh Allah, ilat hukumnya sebabnya karena dia tidak adil. Yang kedua, karena makhluk-makhluk yang tidak bersalah itu yang dibakar tadi itu mereka sebenarnya adalah makhluk yang bertasbih, kaum yang bertasbih. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya keinginan untuk kepingin tahu cara tasbihnya semut atau apa? Ya apa caranya? Saya itu dapat cerita dari seseorang, dan orang itu mengatakan mengalami, tapi bukan hewan. Dia cerita sama saya. Dia itu rutin tahajud setiap hari, berusaha mengamalkan bagaimana membersihkan hati, wirid setiap hari, puasa Daud setiap hari. Suatu saat itu pas ketika dia tahajud, kata dia bahwa benar-benar itu dia itu mendengar tasbih dari tembok yang dia duduk di tembok itu. Oh benar-benar Allah. Apakah itu talbis? Karena memang hati-hati dengan talbis. Jenengan itu digoda, diganggu sama syaitan laknatullah pas ketika jenengan melakukan sesuatu. Ya termasuk dia cerita sama saya, kalau ada tamu dia mampu melihat orang itu wajahnya sudah beda-beda. Ada yang masuk wajahnya sudah berubah jadi anjing, ada yang berubah jadi apa. Dia bilang begitu, apa benar begitu? Saya tidak pernah mengalami itu, Apa jenengan belum mengalami itu repot. Kalau jenengan mengalami itu yang repot kalau malam hari jenengan berhadapan dengan istri jenengan. Pas ketika jenengan malam hari berhadapan dengan istri jenengan, mohon maaf mau melakukan hubungan suami istri, lah kok kita wajahnya kepalanya jenengan kepalanya istri jenengan berubah jadi anjing, kira-kira doyan orang. Nah itu makanya kita bersyukur tidak ditampakkan sama suami itu. Ada orang yang cerita sama saya begitu,
Saya bisa melihat Pak, tamu saya itu kepalanya begini. Wah, ini talbis atau bukan? Wah, bisa. Namanya apa? Talbis iblis. Talbis iblis. Lihat terakhir. Fil kauni umamun amthaluna. Di alam ini ada umat-umat yang seperti kita. Dan umat-umat ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasanya fil kauni umamun, ya, amtaluna, di kaun ini, di alam ini ada umat-umat seperti kita. Lah ini, laha qawaninun ghayatun fid diqqati wa ta'alimun shalimatun wa nidhamun muhkamun daqiqun dan seterusnya. Jadi mereka itu ada umat-umat seperti kita, mereka pun juga punya aturan, mereka itu juga punya undang-undang. Ya, seperti kita semua. Tawon itu punya aturan enggak, Pak? Ada, mereka umat juga seperti kita. Saya pernah melihat punyanya Harun Yahya. Bagus itu dokumennya Harun Yahya. Di antaranya kan si namanya lebah itu. Kalau kita ingin memindahkan lebah dan yang lain-lain itu kan diambil yang namanya ratunya, diambil plak. Lah kok kemudian yang lain nanti akan mengikuti itu kawanin namanya, aturannya. Ada lebah pekerja, ada lebah ratu. Jadi ini kita harus memahami. Masih ingat dengan apa kata sebut? Layah timannakum Sulaiman wala junuduhu wa hum la yashkurun. Dan jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya itu menginjak-injak, memecah-mecah kalian. Sementara Nabi Sulaiman dan bala tentara itu tidak merasa. Loh, itu kan umat. Semua bisa ngomong begitu kepada teman-temannya. Nabi Sulaiman yang mendengar itu kan senyum. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat fatabas sama Sulaiman, maka Sulaiman itu senyum. Loh itu. Jadi semut atau binatang-binatang yang lain yang berkelompok, yang berkoloni, mereka itu dikatakan oleh Al-Quran dan dikatakan oleh Sunnah Muhammad SAW, mereka itu umamun amsaluna, mereka itu juga bertasbih, mereka juga beribadah, mereka juga punya aturan-aturan. Jin itu juga begitu. Kalau jenengan amati di surah Jin, itu kan juga ada aturan di situ, Pak. Masya Allah, ada aturan yang luar biasa. Baca Jin, surat Jin itu. Tapi baca surat Jin gak usah yang aneh-aneh. Godong-dongnya ada yang cerita sama saya, Ustaz, teman saya menghafalkan surat Jin, terus ngapain? Seolah-olah dia itu selalu ada yang liatin, terus diikuti kemana, terus gak usah begitu. Terus yakin, saya menghafalkan surat Jin, ya kalau si Melo ya. Tapi saya lagi mendengar atau berusaha. Jadi berusaha. Karena memang kita itu kelemahannya ngapalkan surat juz 1 baru menginjak ke juz 2, juz 1 ini ya latih kadang-kadang. Ngapalkan juz 3 ini mulai jalan, juz 2 ini rada lali gak di murojaah. Memang itu lah. Ya, jadi maka berarti kita harus adil. Oh, saya ternyata nomor 5, Fadlu Tasbih. Bila Bapak nanti kita di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang Fadilah Tasbih. Tasbih dan kira-kira kemudian di Muhammadiyah itu ada enggak wiritan-wiritan tertentu yang berkenaan dengan tasbih dan kemudian makna tasbih yang sesungguhnya itu apa? Karena kita ini seringkali mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, tapi tidak memahami apa itu tasbih. Dan perilaku kita itu juga tidak sejalan dengan tasbih yang kita katakan. Baik, ada yang didiskusikan, monggo silakan. Monggo, oke. Kita memang percaya kalau semua makhluk Allah itu mesti bertasbih. Tapi orang-orang yang beriman itu tasbihnya kayak apa? Orangnya aja tidak beriman. Jadi makhluk manusia sendiri itu yang gampang sebetulnya kita lihat. Oh, tasbihnya itu. Tapi kalau semut dan yang lain-lain, termasuk gunung dan bumi dan langit itu kan mesti bertasbih semua. Kita ada tasbihnya. Tapi negeri teman-teman kita itu, sebenarnya kan banyak yang tidak beriman. Manusia itu kan dua yang beriman dan yang tidak beriman. Terus bertasbihnya apa orang yang tidak beriman?
Baik. Jadi begini Pak, kata-kata tasbih itu kan menunjukkan pada konteks ketundukan. Di antaranya adalah makna ketundukan itu. Orang yang beriman jelas dia bertasbih Pak. Dan jangan dikatakan bahwa yang namanya tasbih itu harus umi-umi. Apa umi-umi? Apa dikira yang namanya tasbih itu berarti nyekel tasbih malu diputer ber itu tasbih? Tidak. Yang namanya tasbih itu juga diantaranya dalam konteks sebuah bentuk ketundukan dan ketaatan. Maka kalau dikontekskan bahwa tasbih itu mempunyai makna mensucikan Allah, mentundukkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang kafir pun mau tidak mau dia harus tunduk kepada konteks kepastian takdirnya Allah. Walaupun Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang kepingin mukmin silakan mukmin, barang siapa yang kepingin kafir silakan kafir. Kalau begitu orang kafir itu tasbih yang dimaksud bagaimana? Karena di situ ada kata-kata man fis samawati wal ardi, orang-orang yang di langit dan di bumi. Maka orang kafir pun dalam konteksnya dia itu tetap dalam konteks qaharnya Allah. Jadi kan pernah membaca tentang Allah itu sebagai Al-Aliyyu, Al-A'la dan Al-Muta'ali. Ya, di antara makna Allah itu sebagai Al-Aliyyu, bahwa Allah itu Aliyyu fil qahr, Al-Aliyyu fil qadar, Al-Aliyyu fil dzat. Ada 3 loh Al-Ali itu. Buka di kitab Fikih Asmaul Husna punya Syekh Husnul Badr. Kebetulan tadi Nizam Jajar membahas itu di Masjid Al-Arab, membahas tentang Allah itu sebagai Al-Ali. Allah itu Al-Aliyyu fil qahr. Apa qahr? Allah itu Al-Qahhar. Allah itu juga Al-Aliyyu fil qadar. Al-qadar mana qadar? Al-qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka semua makhluk yang di langit, yang di bumi itu, mereka itu tau'an au kurha, dalam keadaan mereka taat, sukarela atau terpaksa, mau tidak mau harus mengikuti sunnatullahnya Allah. Itu juga makna tasbih. Dan nanti kalau orang Islam akan lebih dalam lagi berkenaan dengan masalah makna isyarah tasbih. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang. Gitu Pak. Sekafir-kafirnya Fir'aun, dia kafir total Fir'aun, sekaya-kayanya Qarun, tapi mereka tetap di bawah Al-Qaharnya Allah. Ya mereka juga akan dibinasakan. Itulah yang disebut dengan tau'an au-kurha, sukarela atau terpaksa dia harus tetap mengikuti sunnatullahnya Allah. Itulah Allah Al-Aliyyu. Itulah Allah Al-Aliyyu. Gitu Pak. Kalau kita ini tasbihnya double ya Pak ya. Seharusnya kita orang mukmin itu seharusnya tasbihnya double. Tasbih dalam konteks ketaatan, ketundukan, dan juga nanti ada tasbih dalam konteks yang Rasulullah pernah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, ya, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang itu ringan di mulut. Ya, 2 kalimat yang ringan di mulut. Thaqilatani fil mizan, tapi berat. Keduanya berat di timbangan apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Terus Subhanallahil azim. Subhanallah. Apa begitu? Itu, yes, itu aja. Berarti itulah tombelnya kita itu mulut kita juga bunyi, tubuh kita juga bunyi, dan ketundukan ketaatan sebagai konteks Al-Qahar yang Allah kita juga tunduk. Kita sebenarnya orang mukmin itu seperti itu. Nanti akan kita bahas detail. Kira-kira orang yang senengan gerudel itu senengan berarti dia bertasbih atau tidak? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nah, pas akhirnya nanti akan masuk ranah sabar, syukur, ridho yang kita bahas di kitab itu. Insyaallah. Oke. Monggo Pak. Kalau saudara kita musibah matian saat tahlilan, kita yang lawan dia itu bingung kan?
main opo gitu. Jagongan. Tausiah, baca Quran, doa. Ada yang diem saja. Adakah pedoman dari takjil untuk melaksanakan amalan saat-saat kita itu juga kematian? Baik. Kalau di takjil itu merekomendasi bagaimana kita itu memberikan mereka motivasi, menghibur mereka. Dan Muhammadiyah juga tidak merekom untuk adakan bacaan-bacaan tertentu. Dan takziah itu 3 hari. Ini kemarin Ustadz Adi juga bilang sama saya di Kebun Agung juga sudah jalan itu. Jadi kalau di Kebun Agung itu ada warga kita yang meninggal, ya akhirnya warga kita itu datang ke situ. Ya tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada bacaan, tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan. Di situ kemudian ada seorang ustadz memberikan tausiah maghrib sampai isya. Hanya dalam konteks untuk takziah, kemudian baru duduk di situ selama sambil menunggu isya. Itu yang dibahas khusus masalah kematian. Seperti itu membuat bid'ah baru atau tidak? Makanya memang warga Muhammadiyah kita itu juga bingung. Yo apa pacaran? Kita tahlilan ya ora, pitung dino ya ora, 40 dino ya ora. Sementara dalam konteks hadis itu yang hadis khusus takziah itu kan 3 hari. Dan Rasulullah itu kalau kepada orang-orang yang meninggal dunia memberikan motivasi. Nah sekarang permasalahannya apakah boleh kemudian motivasi itu di manage seperti itu tadi. Tapi katanya di Kebun Agung sudah jalan Pak selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada, cukup cuma 3 hari kalau habis maghrib hanya sekedar itu mereka warga Muhammadiyah kumpul, ada ceramah tentang masalah kematian. Walaupun itu Muhammadiyah tidak merekom, tapi itu ijtihadiyah. Ada ulama-ulama Muhammadiyah yang membolehkan, ada ulama-ulama Muhammadiyah mengatakan melarang bid'ah tapi memunculkan bid'ah yang baru. Memang di dalam Muhammadiyah tidak ada tuntunan apapun. Kalau memang jenengan mau melakukan seperti di Kebun Agung, tapi saya kemarin bilang sama Ustaz Andi, itu proses ya. Jangan sampai kemudian membuat bid'ah baru. Jangan sampai kemudian akhirnya menjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Lekak ini kak. Itu lekak ini kak. Kata-kata lekak ini kak Abdul, lekak ini kak pas, itulah yang jadi membuat bid'ah baru namanya. Nah itu jalan. Apa betul itu yang dikatakan oleh beliau? Memang betul di Kebun Agung sudah jalan begitu ya. Di jalan. Kalau di Sukun itu gimana caranya? Podo kalau tahlilan ini. Jadi munu Muhammadiyah NU. Tidak ada rekom dari Rasulullah, tidak ada rekom dari para sahabat, dan juga tidak ada rekom dari majelis takjil untuk melakukan yang aneh-aneh itu aja. Kalau yang tadi yang diceritakan ke saya itu adalah ijtihadiyah untuk menggambarkan bagaimana ya pacarannya supaya memberikan motivasi dengan adanya seperti itu jawabannya begitu Pak. Jadi kan yang mungkin saudara-saudara kita yang di sini mungkin yang ngerti tentang masalah takjil, monggo itu diijtihadkan, nanti dibahas di cabang kira-kira bisa tidak dilakukan atau tidak dari sisi syariatnya, dari sisi fikihnya bagaimana. Sehingga kalau memang jenengan kemudian ijtihad kok gak popo, iya tidak bisa cuma dilakoni. Tapi kalau sekedar membaca Al-Quran untuk menenangkan diri juga nggak apa-apa. Tapi dianya yang baca ya, bukan orang lain yang dijadikan satu imam, terus dengan hari-hari tertentu. Tapi kalau dirinya sendiri yang baca untuk menenangkan diri, sebenarnya nanti menenangkan diri itu dari konteks makna tasbih itu lebih tokcer sebenarnya. Insyaallah nanti kita bahas gimana sih memaknai tasbih yang sesungguhnya itu nanti. Sehingga kalau kita memaknai tasbih yang sesungguhnya, nanti insyaallah ketenangan hati itu juga. Makanya kita lebih cenderung tasbih itu dari sisi verbalnya saja. Bagaimana tasbih dalam konteks batinnya itu kayak apa nanti kita lihat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas khusus apa makna tasbih. Nanti masuknya ke tazkiyatun nafas. Ada ma'rifatnya. Wah, ma'rifat piye.
Oke, itu aja jawaban saya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.